Pemirsa, ini adalah rahasia bagaimana cara membuat sambal bandeng presto, sambal ayam presto yang benar-benar enak dan tahan lama atau tidak cepat basi. Pemirsa, perhatikan ya, setelah ini sudah kita masak selama 1 jam lebih, sudah kelihatan mengental ya. Setelah mengental, apa yang harus kita lakukan pemirsa? Ternyata kita tambahkan air lagi ya pemirsa ya. Oke pemirsa, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Setelah kita tambahkan air ya, langsung kita masak lagi dan kita tunggu sampai tingkat kematangannya maksimal dan akhirnya mengental dan mengering seperti ini ya. Itu tadi sebelum kita masak, pemirsa tahu ya, full 1 wajan. Setelah kita masak, airnya menyusut dan tinggal tersisa sambal dan minyak-minyaknya. Jadi buat pemirsa, kalau membuat sambal jangan takut waktu memblender atau menghaluskan kebanyakan air ya. Airnya banyak tidak apa-apa pemirsa, pada akhirnya nanti juga akan kering ya, airnya menguap dan tinggal tersisa sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dan para mitra kami dan sahabat-sahabat kami di YouTube, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi Indahnya Berbagi ke Sesama. Ini adalah channel untuk inspirasi berbagai macam usaha Anda semua. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa mohon untuk di subscribe, like, share ke teman-teman Anda ya, karena berbagai macam tip usaha akan kami selalu bagikan di channel ini. Pada kesempatan kali ini Chef Adi akan update ya, akan membuat sambal untuk bandeng presto ataupun ayam presto yang lebih enak. Pada video yang pertama sudah saya bagikan, dan di part yang kedua ini akan saya update untuk menghasilkan rasa yang lebih enak, rasa yang lebih maknyus ya pemirsa ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Nanti pada waktu Chef Adi akan kasih bumbu, akan Chef Adi bagikan takaran-takarannya ya. Langsung kita ke bahan-bahannya ya pemirsa. Di depan pemirsa semua sudah terlihat ya bahan-bahannya yang sangat komplit. Ini saya sediakan untuk 1 kilo cabai merah ataupun cabai keriting boleh ya. Dan takaran untuk cabai rawitnya kita pakai setengahnya, jadi ini setengah kilo. Dan bawang merahnya 1/4 kilo atau 250 gram, bawang putihnya 250 gram atau 1/4 kilo, tomatnya setengah kilo. Terasinya Chef Adi menggunakan 200 gram ya. Ini adalah sudah Chef Adi update di video ini, nanti akan menghasilkan yang lebih mantap. Bumbu yang tidak ketinggalan adalah, oke saya buka nih, ada vetsin, ada kaldu penyedap, dan ada garam. Dan jangan lupa nanti kita tambahkan gula pasir ataupun gula merah. Oke, kita bersihkan semua bahan-bahannya ya, tomatnya, cabenya, bawang merah, kita langsung cuci dengan bersih, langsung kita mulai memasak. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai masak. Pemirsa, inilah cara membuat sambal bandeng presto dan ayam presto yang enak. Setelah kita panaskan minyaknya adalah 1 liter ya, kurang lebih 1 liter ya pemirsa. Langsung setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicuci bersih.
sambil sesekali diaduk-aduk agar tidak gosong. Kita tumis sampai benar-benar matang atau benar-benar harum ya. Setelah itu langsung kita masukkan terasinya. Oke pemirsa ya, sudah terlihat bawang merah dan bawang putih baunya harum dan warnanya sudah kuning-kuning ya pemirsa ya. Langsung kita masukkan ya terasinya dan tomatnya ya. Kita tunggu sampai terasinya setengah matang dan tomatnya sudah setengah matang, lalu kita masukkan cabenya. Buat pemirsa semua, buat para mitra semua, buat sahabat-sahabat saya semua ya, akan saya jelaskan ya, untuk membuat sambal ini agar rasanya enak dan tahan lama harus memakai minyak yang banyak ya. Mohon dicatat, mohon diingat-ingat ya. Nanti biasanya ada yang komen, lu chef kok minyaknya banyak sekali ya. Itulah rahasia untuk membuat sambal yang awet, yang enak. Tidak boleh yang namanya ngirit-ngirit minyak goreng. Kalau ngirit minyak goreng nanti pada waktu penumisan tidak maksimal ya, karena minyaknya cuma sedikit ya. Sudah saya jelaskan, semoga pemirsa semua jadi tahu ya. Kita tunggu sampai terasinya setengah matang, lalu kita masukkan cabenya, kita tumis sampai matang cabenya ya. Oke pemirsa ya, sudah terlihat terasinya, baunya harum sekali dan sudah terlihat ya kalau sudah setengah matang. Tomatnya juga sudah setengah matang. Langsung kita masukkan cabenya pemirsa. Cabai merah dan cabai keriting sudah masuk ya. Langsung kita aduk, kita balik untuk cabenya di bagian bawah. Kita tunggu cabai merah dan cabai rawit ya sampai benar-benar layu dan matang ya. Sesekali harus kita aduk-aduk agar di bagian bawah tidak gosong ya. Kita tunggu sampai benar-benar layu ya pemirsa ya. Setelah kita aduk-aduk ya, ini cabai merahnya sudah terlihat matang, sudah terlihat sangat layu ya pemirsa. Setelah mencapai kematangan yang sudah maksimal seperti ini, kita matikan kompornya, lalu kita akan haluskan dengan air yang banyak ya. Jadi kalau pemirsa mau buat sambal, jangan takut-takut kalau mau memblender airnya cuma sedikit. Nah itu nanti tidak maksimal pada waktu memblender atau menghaluskan. Kalau airnya kurang, secara otomatis sambelnya tidak halus ya. Jadi nanti akan saya contohkan ya seberapa airnya ya. Karena walaupun airnya banyak, nanti kita masak secara terus-menerus sampai kira-kira 2 jam airnya akan mengering dan menghasilkan sambal yang bagus ya. Jadi pemirsa sudah tahu ya, minyaknya harus banyak. Kenapa ini seperti ini? Kalau minyaknya sedikit, otomatis tingkat kematangan yang untuk menumis cabai dan bumbu-bumbunya tidak maksimal ya. Oke, langsung kita matikan kompornya dan kita haluskan. Seperti ini pemirsa cara menghaluskannya ya. Kita tuangkan airnya. Nih, airnya sudah setengah blender, lalu saya masukkan bahan-bahan untuk sambal yang sudah kita tumis tadi. Oke pemirsa ya, ini sudah saya haluskan sedikit demi sedikit dan ini tinggal yang terakhir. Ini yang terakhir tinggal segini, 1 kali blenderan lagi selesai ya. Jadi semuanya ditumis bahan-bahannya termasuk minyak-minyaknya ya pemirsa ya, harus kita ikut blender ya, karena minyaknya nanti juga berfungsi untuk menumis ya. Jadi nanti setelah kita haluskan semua, langsung kita masukkan ke wajan dan kita masak, dan nanti minyak-minyaknya akan keluar dan itu yang membuat sambelnya enak dan awet.
Oke, ini yang terakhir, langsung kita haluskan semua ya. Setelah bahan-bahan kita haluskan semua dengan blender, kita langsung tuangkan kembali ke wajan yang tadi buat numis ya. Nih ya, airnya banyak sekali ya pemirsa ya, jadi nggak usah takut-takut membuat sambal kebanyakan air ya, tidak apa-apa. Nih 1 kilo jadi segini pemirsa, satu wajan besar ya. Nanti langsung kita masak dengan api yang lama agar tingkat kematangannya benar-benar maksimal ya. Lanjut ke proses berikutnya pemirsa. Sambil kita panaskan wajannya ya, ini kita bumbui. Mohon diperhatikan semua ya untuk bumbu-bumbu dan takarannya untuk menghasilkan sambal yang enak. Ini gula pasirnya 100 gram 100 gram pemirsa. Bumbu selanjutnya adalah penyedap kaldu ini ya, 80 gram. Sambil kita aduk-aduk pemirsa agar bumbu-bumbu yang sudah masuk tadi menggumpal di bawah dan menyebabkan gosong dan nanti akan mengakibatkan aroma tidak enak. Kita masukkan untuk menambah gurih ya, kita tambahkan vetsin ya, kurang lebih 3 sendok makan, atau ini sesuai dengan selera Anda masing-masing. Kita tambahkan garam ya, 2 sendok makan sampai 3 sendok makan, atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Nanti bisa dicicipi ya, kalau 2 sendok mungkin ada yang seleranya kurang enak, kurang pas ya, ditambahi ya pemirsa ya. Proses ini memakan waktu yang benar-benar lama pemirsa ya, jadi harus benar-benar telaten ya, menunggu ya, sambil sesekali diaduk-aduk seperti ini ya. Kita aduk-aduk, kita tinggal pergi lagi, nanti kita tengok lagi, kita aduk-aduk lagi agar di bagian bawah tidak gosong. Dan nanti lama-kelamaan akan menjadi sambal yang warnanya bagus dan menghasilkan rasa yang enak ya. Seperti ini ya pemirsa penampilannya dan warnanya setelah kita masak dan kita aduk-aduk selama kurang lebih ini udah 1 jam lebih pemirsa. Nih sudah 1 jam lebih, sudah kelihatan warnanya sangat cantik dan sudah mulai mengering ya. Minyak-minyaknya pun sudah mulai terlihat ya pemirsa ya. Dan jangan buru-buru diangkat pemirsa, kita lanjutkan, kita masak terus menerus sampai benar-benar kering nanti ya. Nanti airnya lama kelamaan akan habis dan tinggal tersisa sambalnya dan minyak-minyaknya. Oke pemirsa, lanjut, kita tunggu, kita masak terus. Oke pemirsa, terlihat sambalnya sudah cantik warnanya dan sudah mulai mengering air-airnya setelah kita masak kurang lebih 1 jaman lebih ini. Pemirsa, ternyata rahasianya tidak hanya sampai di sini, tidak langsung kita angkat pemirsa. Ini ya, setelah sudah kelihatan sudah mulai mengering, minyak-minyak pun sudah mulai menampak ya, seperti ini sudah mulai kering. Jangan langsung diangkat pemirsa, kita justru menambahkan air lagi. Ini bekas blender yang tadi, untuk memblender nih saya tambahkan air, langsung kita tuang lagi seperti ini ya pemirsa ya. Kita tambahkan air, kita masak lagi sampai menunggu sambalnya kering lagi, airnya kering lagi, sehingga nanti tinggal tersisa sambal dan minyak-minyaknya. Nah itu yang akan menghasilkan sambalnya nanti awet, tidak cepat basi, dan rasanya pun semakin enak. Karena apa? Karena tingkat kematangannya sudah mencapai maksimal ya. Jadi di dalam memasak memang tekniknya harus kita perhatikan, tidak setelah sudah matang kita angkat, tidak. Ternyata di sini ada rahasia untuk membuat sambelnya justru semakin enak ya, dengan cara tadi seperti tadi, menambahkan airnya terus kita masak lagi. Oke ya, kita tunggu lagi sampai airnya kering lagi dan tinggal tersisa sambal.
pemirsa sudah terlihat ya, setelah kita tambahkan air di tahap kedua tadi ya, ini sudah mengental lagi dan terlihat sekali minyak-minyaknya banyak sekali lah. Inilah yang akan membuat sambal menjadi tingkat kematangannya benar-benar maksimal, sehingga menyebabkan sambalnya menjadi awet dan rasanya semakin mantap. Sudah terlihat pemirsa ya, minyaknya melimpah banyak sekali ya. Apa yang harus kita lakukan setelah di tahap akhir ini? Kita matikan kompornya ya. Setelah kita matikan kompornya pemirsa ya, kita ambil minyaknya pemirsa. Jadi jangan terlalu melimpah banyak pada waktu penyajian sambalnya. Caranya seperti ini ya, kita ambil minyak-minyaknya, kita tuang ke dalam wadah, terus kita ambil terus minyak-minyaknya sampai tersisa sedikit saja. Terus ya pemirsa, sampai minyaknya benar-benar tinggal sedikit, langsung kita aduk, kita dinginkan. Sambal siap dipakai untuk bandeng presto, untuk ayam presto ataupun bebek presto ya. Dan pemirsa ya, ini minyak-minyak yang sudah kita ambil nanti ya, kita ambil nanti ya, ini bisa dipakai untuk menumis sambal berikutnya ya. Jadi pemirsa sudah paham, sudah jelas ya dengan yang Chef Adi bagikan kali ini ya, untuk cara pembuatan sambal biar awet, biar tingkat kematangannya, tingkat kemasakannya benar-benar maksimal ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua dan menjadi inspirasi buat Anda semua untuk usaha ya. Dan nantikan video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan channel Chef Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.